Selamat datang rekan-rekan semua. Terima kasih karena telah konsisten mengikuti video ini dan kita sudah masuk ke dalam video yang kelima, di mana video yang kelima ini kita masih lanjut lagi membahas terkait tutorial visualisasi data karya ilmiah. Nah, dalam proses pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah visualisasi data yang bentuknya ialah jenis visualisasi data maps provinsi atau negara ya. Jadi kita bisa memproses maps ini menggunakan apa istilahnya ya, menggunakan pembagian wilayah dengan skala region. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah provinsi, kemudian dalam skala perbandingan negara. Nah teman-teman, kita akan coba untuk langsung masuk ya ke dalam tools yang kita gunakan untuk visualisasi data seperti contoh ini. Ya, ini kita kembali ke tools kita, yakni tools Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, kita coba untuk ke sheet 2 di sini. Oke, nah di sini saya sudah mencontohkan. Ini contohnya, ada beberapa plot di sini ya. Nah, coba deh kita buat beberapa wilayah gitu ya. Nah, jika dilihat di sini teman-teman, saya sudah membuat ada beberapa provinsi ya. Total ada 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian kita sudah membuat skornya juga ya. Skornya ini ya masih sama saja sebenarnya dengan skor yang ada sebelumnya ya. Misalnya kita copy saja, misal di sini kita tambahkan pada bagian ini misalnya gitu ya. Oke. Kemudian yang di sini juga kita copy, kita tambahkan pada bagian sini. Nah, oke gitu ya. Nah, jadi kita buat seperti ini saja. Teman-teman, nanti untuk datanya tolong teman-teman pastikan sekali dengan data yang valid ya, karena ini sebagai bentuk latihan. Jadi untuk menghemat durasi waktu video, maka kita menggunakan data yang sama saja ya, ketahanan pangannya. Jadi ketahanan pangan provinsi. Nah, misalnya contoh kita ambil ketahanan pangan provinsinya di tahun 2020. Bagaimana memvisualisasikannya ini supaya lebih menarik gitu ya? Visualisasikannya dengan cara seperti ini teman-teman. Sebelum kita masuk ke map ini, kita pastikan dulu di insert di sini bahwa maps kita ini aktif. Nah, maps kita ini aktif, muncul seperti ini. Oke. Terkadang ini tidak aktif teman-teman. Karena apa? Karena mungkin saja Windows yang digunakan itu tidak compatible dengan Windows original, atau Windowsnya masih belum ori ya, kita katakan begitu, masih belum ori. Nah, hal ini juga ditunjukkan di sini teman-teman, dari akun. Nah, ini akun. Dari akun ini teman-teman juga bisa apa istilahnya ya, bisa melihat bahwa akun ini juga menjadi indikator apakah map ini bisa digunakan. Nah, saya membeli laptop ini langsung dengan mendapatkan akses kepada Microsoft account ya. Nah, jadi laptop saya ini ketika saya beli, di gerainya disertakan dengan bonus Microsoft account yang aktif nih, tampilan-tampilan Microsoftnya yang mendukung, baik di Word, baik di Excel, ataupun di aplikasi-aplikasi bawaan daripada Microsoft. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama kita coba blok ya. Kalau seandainya kita ingin ambil Indonesia semua, boleh saja kita blok di sini ya. Ini misalnya kita kembalikan dulu deh. Kita kembalikan seperti ini. Nah, ketengahkan dulu ya. Jadi supaya tabelnya dikembalikan jadi 2 seperti ini. Nah, kita ambil di sini misalnya tahun 2020. Oke. Tahun 2020, dan hanya setahun ya teman-teman, kita nggak bisa ambilnya ke 2 tahun atau 3 tahun, nggak bisa, karena nanti visualisasi datanya terbatas. Jadi hanya 1 tahun, sama seperti diagram lingkaran tadi ya. Oke, kita scroll sampai ke bawah, sampai ke bagian Papua Barat Daya. Nah, kemudian kita ke insert dan ke maps. Nah, kita klik saja maps-nya.
Oke. Nah, di sini udah dia langsung muncul sebagai maps-nya. Nah, jadi kalau dirapikan bisa teman-teman sama halnya dengan apa yang kita sudah lakukan di dalam visualisasi data di grafik, di lingkaran, kemudian di diagram garis tadi ya. Disesuaikan saja di quick layoutnya di sini ya, di add elementary-nya, ditambah legend juga bisa gitu ya. Tambah judulnya di sini ya, tambah mau fast juga bisa di sini quick layoutnya, atau mau diganti warnanya juga bisa ya. Ya silakan saja nanti teman-teman mau menyesuaikan dengan kebutuhan visualisasi yang teman-teman inginkan. Namun ya itu tadi kata kunci yang sudah saya sempat sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa visualisasi data yang baik adalah visualisasi data yang memperhatikan keterjangkauan pemahaman orang yang menyaksikan data. Artinya data yang kita sajikan itu dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain ketika melihat data tersebut. Nah, kita bisa klik di sini ya, show ya, kemudian klik hurufnya ini untuk kita bisa kecilkan ya, kita bisa kecilkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita ganti warnanya, misalnya warna hurufnya kita ganti, kita klik lagi gitu ya, kita ganti warnanya jadi putih misalnya, begitu bisa terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau yang Indonesia ya teman-teman, nanti tinggal di copy saja ya, di copy kemudian masukkan ke dalam Microsoft Word-nya. Oke. Nah, ini kita seperti ini saja. Oke, sebentar. Kita ambil copy ya. Kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi warnanya kita akan diedit lagi ya. Edit di chart design ini, di bagian chart design di Microsoft Word-nya ini ya. Jadi baru teman-teman boleh mengubah warnanya. Nah, bagaimana kalau saya mengambil datanya hanya di beberapa provinsi gitu ya. Misalnya contoh, kita blok di bagian mana ya? Sini misalnya ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi, saya tekan kontrol ya, Sulawesi Selatan gitu ya. Kemudian kita masukkan juga Sumatera gitu ya, Sumatera. Oke. Nah, jadi ada 3 pulau yang kita pengen sajikan datanya. Nah, silahkan di insert lagi, kemudian diklik maps-nya. Nah, jadi ketika kita melihat hasil visualisasi data yang dihasilkan ya teman-teman, di sini ada area yang memang muncul dan ada area yang memang tidak ada highlight tadi ya, jadi dia tidak muncul ya. Nah, ini bisa nggak teman-teman kita unseleksi, artinya tidak ditampilkan di sini? Bisa ya, bisa, jawabannya bisa. Dengan cara seperti apa? Kita klik di gambarnya ini, nah sampai bentuk front areanya ini ya, front area ataupun bingkai ini muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian format plot areanya kita pilih. Oke. Nah kemudian masuk di sini. Oke, fill, border, coba kita cek dulu ya, shadow. Oke, chart area. Oke, sebentar, ini tampaknya tidak terklik tadi dengan baik. Oke, ada di bagian mana ya? Saya cari dulu, saya terlupa teman-teman, tapi nggak apa ya. Kita cari dulu sebentar. Oke, rasio kelas. Oh, sorry. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa dilihat di sini ya, map areanya
only region with data. Nah, seperti ini. Oke, jadi tadi teman-teman bisa cek ya, kita kliknya tadi, kita klik dulu petanya gitu ya, peta yang warna birunya. Oke, nah kita klik ya, kita klik kemudian format data point, map areanya kita ganti only region with data. Nah, jadi dia akan unselect ya, unselect provinsi ataupun daerah-daerah mana saja yang tidak berkaitan dengan data yang kita butuhkan. Nah, setelah itu silahkan teman-teman kreativitaskan di chart desainnya, tambahkan add elementary, data label, bla 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 dan lain-lain, silahkan ditambahkan, kemudian disajikan dengan visualisasi yang teman-teman kreativitaskan masing-masing. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, data visualisasi data melalui mapping ya, map, pemetaan, dan itu merupakan visualisasi data kelima kita. Dan terima kasih teman-teman atas kesetiaannya selalu mengikuti video tutorial ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tutorial visualisasi data selanjutnya, dan saya harap teman-teman masih tetap semangat dan semoga selalu bermanfaat apa yang kami berikan kepada teman-teman, dan teman-teman juga dapat bermanfaat untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam.